Kalau kalian bosan dengan permainan yang itu-itu saja, coba perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Siapa tahu bisa digunakan untuk bermain. Seperti aku dan teman-temanku ini. Kami bermain bola tangan dengan memanfaatkan kelapa kering kecil yang dibulatkan. Mainnya mudah saja. Kita harus saling mengoper bola ke teman untuk mencetak angka. Tetapi saat mengoper bola, tidak boleh lebih dari 3 langkah. Nah, setiap peserta harus memasukkan bola ke dalam gawang yang kami beri kaleng bekas. Jadi, nanti saat bola masuk gawang, bunyinya prong! Akan meriah. Hore! Gol! Siapa saja boleh ikut bermain, asal tidak boleh curang dan tetap menjaga kejujuran ya. Ayo, kita main lagi. Ayo, ayo. Saat air sedang surut begini, itu saatnya kita mencari remis. Pelan-pelan mencarinya. Si kecil mungil ini paling senang bersembunyi di balik pasir dan batu. Meski kecil, remis memiliki cangkang yang kuat, tapi juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Kalau sudah terkumpul, nanti kakak akan membantu membuatkan remis yang lezat untuk kita. Gak cuma remis, kakak akan membuatkan menu tambahan yang istimewa. Kami menyebutnya sate goreng ubi. Bahannya ubi tanah atau singkong parut dan jagung giling halus yang dibuat dengan menggunakan penggiling batu tradisional. Untuk bumbunya, tinggal haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan serai. Lalu haluskan semuanya. Setelah itu, campur semua dan aduk sampai merata. Terakhir, lilit dengan batang serai yang sudah digeprek seperti ini. Siap dipanggang deh. Untuk rebusan remisnya, tidak butuh bumbu yang banyak. Cukup irisan bawang merah, bawang putih, serai, garam, dan perasan jeruk nipis saja. Rebus, dan kalau cangkangnya sudah terbuka seperti ini, tandanya sudah matang. Sedap! Gurihnya sate ubi dan segarnya remis membuat makan kami menjadi sangat lahap. Why now nintilas ta? Gurihnya sate ubi ditambah segarnya kuah remis, pas sekali rasanya ketika dimakan. Remis bukan hanya enak untuk dimakan, tapi banyak mengandung gizi yang bermanfaat untuk kita. Dari buku yang pernah aku baca, remis mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Remis juga menambah sel darah merah, jadi kita nggak gampang lesu karena kurang darah. Dan yang terakhir, remis banyak digunakan untuk mengobati sakit kuning atau hepatitis. Aduh, Ato, pelan-pelan makan remisnya. Masa sampai kena mata Lilio tuh? Kabolang. Katanya dapat surat dari nenek kata cari daun kol itu. Iya lo katanya ada picarin kasih. Saya mungkin katanya salah. Maaf ya, adikku memang sedikit cerewet. Terima kasih sudah diingatkan ya, Dek. Nenek tadi meminta kami untuk memetik daun lontar. Lontarnya digunakan untuk bahan baku anyaman. Iya, selain pohonnya dimanfaatkan untuk diambil air sarinya, daun lontar adalah bahan baku anyaman yang kuat. Malahan
Lebih baik dan tidak mudah sobek bila dibandingkan dengan daun pandan hutan loh. Daun yang digunakan adalah daun yang muda seperti ini. Jadi kita nggak perlu mengambilnya dari dahan yang tinggi. Atau bisa kasih. Kalau saya bisa marbetik. Teman, Desa Lingat, Kecamatan Selaru, Maluku Tenggara Barat tempat tinggalku dijuluki sebagai Desa Seribu Lontar loh. Sebab tidak sulit mencari pohon lontar. Nah, sebelum dianyam, daun lontar harus dipisahkan dulu dengan tulang daunnya. Kemudian digantung dan dijemur sampai berubah warna. Kakak lihat jumurin ya. Iya, jumur lah usang kayang kering lah pada tengah ya. Nah, kalau urusan anyam menganyam, nenekku memang ahlinya. Beliau kemudian mewarisi keahliannya menganyam pada ibu, bibi, dan kakakku. Nenek berharap keahlian menganyam tidak berhenti pada beliau saja. Semua harus bisa menganyam. Dan tradisi baik ini harus terus lestari sampai anak cucu kelak. Nenek bilang kunci belajar menganyam adalah harus sabar, teliti, dan konsentrasi. Misalnya saja saat memotong daun lontar, harus benar-benar pas. Tangan juga harus kuat menahan agar potongannya tidak melenceng. Begitu juga saat menganyamnya, ada perhitungan khusus saat melipatnya. Jangan sampai salah melipat, nanti bisa salah semuanya deh. Hei, harus bermain sih. Mari bantu nenek. Daripada dikukat lebih pada bermain bagus. Sekarang anak kecil sah. Anyaman daun lontar bisa dijadikan berbagai macam kerajinan seperti tas keranjang untuk ke kebun, tampah untuk menjemur, dan lain-lain. Kalau adikku Queen paling suka dibuatkan topi oleh nenek. Dia senang sekali memakainya kemana-mana. Hehehe. Sini siapa ya? Buat makan anak ini ya. Dua cina. Oh. Kini saatnya mengambil sisa hasil panen di kebun, supaya kebun bisa dipersiapkan lagi untuk ditanami. Nah, ini namanya buah kumbili atau umbi kentang. Iya, bentuknya mirip sekali dengan kentang kan? Makanya sebagian dari kami juga menyebutnya dengan kentang hutan. Di daerah lain, umbi-umbian yang juga disebut kumbil ini sudah menjadi salah satu makanan pokok sehari-hari. Memang tidak susah memanennya. Sama saja seperti umbi lainnya yang hidup di dalam tanah. Tapi kalau sudah musim kemarau seperti ini, waduh, susah sekali menemukannya. Karena daun dan batangnya sudah layu dan tak terlihat lagi. Tapi di desaku banyak yang menanamnya untuk dijadikan hidangan rumah yang nikmat. Bahkan sampai dijual untuk dijadikan penghasilan tambahan, teman. Yuk, sudah cukup nih. Mari kita cari buah kenari. Bolang lakwa permutak. Bisa ndetate. Bisa ndetate. Bisa cover lah. Laki anak permak biasa cover. Bujake. Waduh, so jagoan betul anak ini. Ya sudah, hati-hati ya. Aku khawatir karena pohon kenari kan besar dan tinggi. Nih, jangan lupa kayunya supaya lebih gampang menjangkau kenarinya. Iya, buah kenari juga enak loh kalau dijadikan bahan makanan. Selain rasanya yang gurih, ternyata kenari menyimpan banyak manfaat. Kata Bu Guru, kenari memiliki nutrisi yang bagus untuk kesehatan otak. Selain itu juga bagus untuk meningkatkan kecerdasan dan daya ingat. Jadi bisa menghindarkan kita dari penyakit pikun.
Kalau soal meracik hasil kebun, sudah pasti Mama jagonya. Mama akan membuat menu istimewa untuk makan siang kita nih. Baru saja kubawakan kumbili, dia sudah bisa menyiapkan untuk mengolahnya menjadi kue bakar alias lele. Kue khas lele biasanya terbuat dari tepung singkong. Tapi di sini kami membuatnya juga dengan kumbili. Cukup diserut saja seperti ini, tanpa perlu diparut. Tinggal campurkan semua bahan ke dalamnya. Ada gula, ada kenari, dan kelapa parut. Lalu siap untuk diaduk rata. Meski sederhana, tapi membungkusnya tidak semudah kelihatannya loh. Hehehe. Masukkan dulu daun pisang ke dalam batok kelapa. Lalu, masukkan sedikit adonannya ke dalam. Selanjutnya masukkan kacang merah dan buah kersen. Kemudian, tutup lagi dengan adonan. Nah, ulangi terus sampai batok kelapa penuh ya. Kita juga bisa mengganti kacang merah dengan yang lainnya. Sesuai selera kita loh teman. Kalau sudah siap, tinggal siapkan batu panasnya nih. Iya, kita hanya bisa memasaknya dengan bakar batu. Hati-hati, hanya dengan pengawasan orang dewasa, bakar batu ini bisa dilakukan teman. Karena kita harus menyiapkan batunya sampai membara terlebih dahulu. Kalau sudah cukup panas, tinggal bongkar, lalu susun kasbi terlebih dahulu. Baru adonan lele di atasnya, supaya tidak gosong. Ayo, cepat. Jangan sampai bara apinya habis, bisa gagal nanti. Dan terakhir, tutup kembali dengan daun dan sisa bara api di atasnya. Sabar ya teman, tunggu dulu oven tradisional ini bekerja, baru kita bisa ambil hasilnya nih. Sudah mulai wangi. Mari kita bongkar teman. Wih, harus cepat ya. Wah, singkong pun sudah matang. Itu tandanya lele kumbili sudah siap untuk dimakan. Yeay! Harumnya saja sudah menggugah selera makanku nih. Nih, lihat. Kalian mau tidak? Kumbili kenari kacang merah memang paling sedap deh. Lang. Kayak mirah, ya di. Makanya di nama suratan deh. Oh, bantak mati tafilifu. Tapa. Wih, banyak sekali nih buah kemirinya. Tenang saja, buah yang jatuh dari pohon liar di hutan bisa dimanfaatkan oleh siapapun kok. Kecuali kalau mengambil milik orang lain. Wah, itu mah mencuri namanya. Gak boleh ya teman. Tidak sulit kok mencari biji kemiri, karena pohonnya banyak di kampungku. Sayangnya dia hanya berbuah satu kali saja dalam setahun. Kemiri sangat populer sebagai salah satu rempah yang banyak digunakan di dalam masakan Indonesia. Padahal bijinya yang mengandung minyak juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan alternatif pembakaran. Nggak percaya? Yuk, ikutin kita terus dong. Kata ibu guru, biji kemiri sudah dijadikan tanda khas di negara bagian Hawaii, Amerika Serikat. Konon, negara bagian Hawaii yang indah akan laut dan kehidupan tradisionalnya itu dulu memanfaatkan biji kemiri sebagai bahan baku penerangan. Kok sama ya dengan di desaku? Kakek selalu menyiapkan paduk atau lilin kemiri di dalam rumah. Gunanya untuk berjaga-jaga saat listrik mati. Kakek yang mengajariku untuk paham membuatnya. Mudah saja kok. Tinggal pecahkan saja kemirinya, lalu ambil bagian dalamnya yang memiliki kandungan minyak. Kalau sudah, tinggal siapkan kapas putih yang sudah dipisahkan dari biji-biji hitam di dalamnya ya. Biar lembut dan mudah dibentuknya. Jangan lupa untuk menyiapkan batang bambu sebagai tiang utamanya. Nah, kalau semua bahan sudah siap, tumbuk dulu kemirinya sampai halus hingga mengeluarkan minyak alaminya ya. Tuh, jadi
Mirip adonan kue kan? Nah, kalau sudah cukup licin, baru deh masukkan kapasnya. Tetap tumbuk sampai tercampur menjadi satu. Ayo, lebih kuat lagi menumbuknya. Tinggal dipasang deh di batang penyangga. Taruh dan lilit sedikit-sedikit ya, sampai menempel semuanya dan padat. Tuh, jadi deh. Mudah kan? Yeay, berhasil. Faduk sukses menyala. Jadi kakek bisa simpan untuk persiapan di rumah deh. Kata kakek, penerangan alami dari pembakaran biji kemiri itu sangat bagus karena tidak menghasilkan asap hitam yang bisa mengganggu pernapasan. Justru penerangan faduk menimbulkan efek aromaterapi yang khas dan tidak membuat hidung hitam. Hehehe. Thomas, bolangnya. Kung kaya ba nilo? Lah nih, melakukan jakin. Bolang ano. Mapaye. Maaf lo, kalau dinukunjak bendera. Cara no ba? Oh, tapa. Maaf aku terlambat. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, itulah leluhurku. Datang dari penjuru lain dan berkumpul di satu tanah yang kami sebut Negeri Sang Liatdol. Sama seperti lirik lagu yang diperdenangkan, cerita ini lahir dari kakek terdahulu yang menyiapkan kehidupan baru kami di sini. Belajar mengembangkan lahan dengan berladang untuk bisa dibagi kepada siapa saja yang datang. Meski begitu, kami tetaplah Indonesia, di mana merah putih tetap berkibar sebagai penanda kesatuan bangsa Indonesia. Di desaku, memang banyak warga yang mengolah hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi makan ikan tetap menjadi kesukaan kami semua di sini. Aku biasa pergi mencari ikan untuk lauk makan di rumah bersama teman-teman. Mengandalkan kacamata dan bilah besi penembak, kami siap memolo ikan. Molo ikan atau berburu dengan cara menyelam itu gampang-gampang susah, teman. Apalagi kalau perginya bersamaan. Jangan sampai salah tembak. Hehehe. Nah, ini ikan pertama kami. Kebanyakan ikan-ikan ini terperangkap pada saat proses pasang surut air laut terjadi di pantai. Beberapa terperosok di dalam batu sampai tak bisa kembali saat air menipis. Itulah saat yang tepat untuk menembaknya. Yeha, ikannya dapat banyak nih. Ayo, kita bawa pulang, teman. Mama pasti senang nih. Aku paling suka kalau Mama mau memasak bumbu kuning. Menu hari ini tentu saja ikan kuah kuning hasil tangkapan kami. Ikannya dicuci bersih dulu ya, sebelum bumbunya dimasukkan biar lebih bersih dan higienis. Bumbunya mudah kok, hanya bawang merah, bawang putih, kunyit, serta garam yang dihaluskan. Campur semuanya ya. Dan jangan lupa daun kemangi serta perasan jeruknya. Kalau sudah, masukkan ke dalam bilah bambu. Karena kita akan memasaknya di dalam bambu. Rasanya jadi lebih nikmat loh. Dan harumnya semakin menggiurkan. Bakar bilah bambu dan jaga apinya supaya merata. Biar ikannya juga matang merata. Sambil menunggu matang, kita buat papedanya dulu yuk. Tahu nggak kalian apa itu papeda? Papeda itu makanan khas Indonesia Timur yang terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan air panas. Terlihat mudah membuatnya. Tapi kalau air dan takaran sagunya tidak pas, dijamin papedanya bisa gagal. Jadi ya, hanya bisa menggunakan air yang sangat panas untuk menghasilkan papeda yang kenyal. Wih,
Ikannya sudah matang. Ayo kita makan. Ini nih si ikan kuah kuning dan papedanya. Ikan segar ditambah bumbu yang nikmat, semakin lezat. Kalau mampir ke Kepulauan Tanimbar, kalian wajib deh mencobanya. Tetap cintai alam dan budayamu ya teman. Sampai jumpa.